أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin bapak-bapak dan ikhwah, hafizhahullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang selama kurang lebih sebulan, ya. Awalnya nyatanya cuma 2 pekan saja, ya, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ada saja halangan sehingga selama kurang lebih sebulan kita tidak melaksanakan kajian ini. Dan alhamdulillah malam ini kita kembali berkesempatan untuk melanjutkan amal soleh ini, kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah. Dan tentu saja di antara hal yang Allah cintai adalah, sebagaimana kata Nabi SAW, adwa muha wa iqal, ya, amalan yang dicintai dari Allah, amalan yang walaupun sedikit tapi dikerjakan secara rutin, secara kontinu, maka yang merupakan sesuatu yang baik ketika kita bisa rutinkan atau konsisten dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pembahasan kita pada malam Sabtu sebagaimana yang biasanya adalah kajian Kitab As-Syamail Muhammadiyah karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dari kaum muslimin, penulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Adapun kitab ini adalah kitab hadis yang disusun khusus untuk menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat budi pekerti, akhlak dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan mulai di bab yang baru, yaitu bab tentang sifat muzah Rasulullah. Tafadhal. الباب السادس والثلاثون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه. Ya. Labas iqra' al-thani. الحديث والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول فعل المغيب. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمات، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مغير لأنه كان له مغير حزن الغلام عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل المغير. Ya, jemaah sekalian, bab kita adalah bab tentang akar atau candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab tawa dan senyum Rasulullah Alaihi Wasallam. Bab fi sifati muzahi, muzah atau mizah. Sebagian ulama membedakan antara muzah dan mizah. Ada yang mengatakan bahwasanya mizah dari kata-kata mazaha yumazihu mizah, artinya saling bercanda atau membalas candaan. Adapun muzah pakai dhammah, muzah adalah candaan itu sendiri. Jadi isi candaannya itu dikatakan muzah. Kalau perbuatannya dinamakan mizah. Apa itu muzah atau mizah? Dia adalah, ya bahasa mudahnya, candaan, ya kelakar. Dengan sukhriyah atau al-istihza, yang perlu kita bedakan sejak awal tentang muzah dengan muzah itu candaan yang segar yang tujuannya untuk menghibur orang yang dicandai, orang yang diajak untuk bercanda. Ini yang dinamakan dengan muzah. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan beberapa aturan-aturan dan kaidahnya. Dan ini akan kita baca beberapa contoh-contoh sifat muzah yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun yang terlarang adalah yang kita sebut tadi sebagai as-sukhriyah, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum wala nisa min nisa asa ay yakunna khairan minhun. Sukhriyah itu adalah ejekan, olokan untuk merendahkan orang lain. Itu yang dilarang. Ya, seorang entah pribadi-pribadi atau banyak orang, kaum, atau terkhusus mungkin wanita-wanita yang saling merendahkan satu sama lain, mengejek yang lainnya. Dan mungkin kadang kayak candaan, ya, bikin ketawa-tawa, bikin lucu-lucu. Tapi orang yang mendengarkannya tersinggung. Dan ada mungkin kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan. Nah, itu tidak dinamakan muzah dalam pembahasan kita. Tapi itu cocoknya dikatakan sebagai as-sukhriyah. Atau ada yang dinamakan al-istihza, olok-olokan. Ya, juga ini sifatnya candaan, tapi dia olok-olokan yang berbahaya. Candaan-candaan yang kadang menjurus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya ketika seorang bercanda atau mengolok-olok dalam masalah agama, dipermainkan agama. Dikatakan seorang yang berjilbab umpamanya, apa-apa ini, pakaian apa ini? Ya.
pakaian dari gurun umpamanya, ya. Atau ada istilahnya sekarang kadrun, ya. Kadal gurun, ya. Atau orang-orang yang anak-anak muda yang rajin melaksanakan ibadah atau mungkin nampak sifat-sifat atau dalam penampilannya hal-hal yang nyunnah dikatakan begini dan begitu, ya. Yang celana cingkrang umpamanya, yang jenggotan, dan dikatakan dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini yang Allah katakan, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mau bercanda, kalian mau mengolok-olok? Jangan lagi minta maaf, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Itu ancaman keras bagi orang yang memasukkan dalam candaan mereka masalah-masalah agama. Bahkan berani mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan itu yang kita bahas malam hari ini. Kita mau bahas bagaimana candaan yang nyunnah, candaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang perbedaannya sangat tipis. Karena itu perlu hati-hati. Jangan dengan dalih kita mau bercanda tapi ternyata justru masuk kepada sukhriyah, mengolok-olok, mengejek orang lain, atau apatah lagi kalau bermain-main terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan untuk kita beberapa hadis-hadis yang menjelaskan contoh candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya tentu saja untuk menghibur dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Contoh yang pertama, hadis yang pertama, hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu, berkata kepada beliau, ya zal uzunaini, wahai orang yang memiliki dua telinga. Qala Abu Usama, berkata Abu Usama, Muhammad bin Usama, salah seorang perawi hadis ini, yakni yumazihuhu, beliau ingin mencandai Anas bin Malik, ya. Ini canda pertama, ya, atau contoh pertama. Dan ternyata candaan ini, contoh yang pertamanya adalah bagaimana Nabi SAW mencandai pelayannya, ya, anak peliharaannya, anak yang selama ini melayani beliau, menjadi sekretaris pribadi beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi SAW kadang mengatakan atau pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya zal uzunain, wahai yang memiliki dua telinga. Mana candaannya sini? Karena semua orang memiliki dua telinga, ya. Jadi semua orang punya dua telinga. Tapi kenapa beliau bilang begitu? Ya zal uzunain. Ada berapa tafsiran dari ulama kita tentang makna ini? Ada yang mengatakan ini adalah bentuk pujian yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Bahwa ini adalah pujian tentang kecerdasan Anas bin Malik dan bagaimana beliau selalu memanfaatkan dua telinganya ini. Dia bisa menyerap setiap arahan dari Nabi dan dia cerdas dalam mengikuti instruksi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya memiliki dua telinga, artinya betul-betul memfungsikan dua telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu di antara tafsirannya. Dan ada yang lain mengatakan, dan ini mungkin lebih tepat, bahwa Nabi SAW mau mengatakan kepada Anas bin Malik, dan ingat Anas bin Malik waktu itu masih kecil, ya, anak kecil, umur belasan tahun, atau mungkin kurang dari 10 tahun, 9 atau 10 tahunan. Beliau mau ingatkan untuk memanfaatkan
dua telinganya, ya, memanfaatkan dua telinganya dan memfungsikannya sehingga selalu mendengarkan arahan dari Nabi SAW. Dan pendapat kedua ini, penjelasan kedua ini lebih tepat, apalagi kalau kita lihat kisah yang melatar belakangi hadis ini, atau kenapa sampai Nabi SAW mengatakan hal ini. Ya, ini di antara rangkaian cerita Anas bin Malik tentang bagaimana baiknya Nabi SAW, bagaimana ramahnya Nabi, bagaimana jiwa pemaafnya Nabi, dan bagaimana sifat kedermawanan dan jiwa besar dari Nabi SAW. Karena Anas bin Malik mengatakan, saya anak kecil ditugaskan melayani Nabi SAW selama 10 tahun dan tidak pernah saya mendengarkan kata-kata halla fa'altah terhadap sesuatu yang saya diperintahkan tapi saya belum kerjakan. Tidak pernah bilang, kenapa tidak kamu kerjakan? Atau tidak juga beliau mengatakan untuk sesuatu yang saya kerjakan lalu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak dikatakan limadza fa'alta au alla taf'al dan semacamnya. Jadi untuk sesuatu yang sudah beliau kerjakan namun keliru, tidak pernah disalahkan. Untuk sesuatu yang belum pernah atau belum sempat beliau kerjakan, tidak dikatakan kenapa kamu tidak kerjakan. Padahal kata beliau, saya ini bukan berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata penyesalan seperti itu dari Nabi, karena saya ini selalu mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Beliau katakan tidak. Bahkan kadang saya pergi melaksanakan tugas dari beliau, namun di tengah jalan saya ketemu dengan teman-teman sebaya saya, ya, umur belasan tahun, 9 tahunan, 10 tahunan, sedang bermain-main, maka saya juga akhirnya singgah untuk bermain-main. Lalu kadang lupa dengan amanah dari Nabi SAW. Sehingga suatu waktu saya karena asyik bermain-main dan lupa bahwa sedang ada tugas. Ternyata Nabi SAW menunggu-nunggu kapan pulang ini Anas dan bagaimana hasil dari amanahnya. Ternyata tidak datang-datang. Akhirnya Nabi kita menyusul dan ternyata belum sampai ke tujuan. Masih di jalanan. Sehingga dari belakang Nabi SAW memegang telinga dari Anas bin Malik dan mengatakan, ya zal uzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Lalu teringatlah Anas bin Malik, oh ada perintah, ada suruhan, ada amanah dari Rasulullah yang saya belum kerjakan. Akhirnya beliau langsung pergi dan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Nabi SAW. Jadi ini adalah contoh, ya, bagaimana dikatakan ya zal uzunain. Dia adalah candaan, ya, dari Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Adapun hadis yang kedua ini masih juga datang dari Anas bin Malik. Kali ini cerita tentang candaan Nabi kepada adik beliau atau adik dari ibu beliau. Artinya adik yang seibu tapi beda bapak. Yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Aba Umair. Sebagian ulama mengatakan nama beliau ini adalah Hafs, ya, namanya Hafs, dan dikunyahkan oleh Rasulullah dengan Abu Umair. Hadisnya mengatakan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, sungguh-sungguh beliau yukhalituna, artinya berinteraksi dengan kami-kami ini. Kami-kami yang anak-anak, ya, bukan orang dewasa, seorang pemimpin besar, seorang orang tua seperti Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, la yukhalituna, kadang bergaul, berinteraksi dengan kami-kami ini. Kalau kami, bahasanya Anas bin Malik artinya anak kecil. Hatta yaqula li akhin li sagir, bahkan beliau pernah mengatakan kepada adikku, jadi Anas saja masih kecil, ini adiknya lagi Anas bin Malik. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair,
apa yang telah dilakukan oleh An-Nughair. An-Nughair itu burung kecil ya, burung kecil yang Abu Umair ini suka main-main dengannya, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika sang burung kecil ini mati ya. Biasa Abu Umair main-main, tapi qadarullah akhirnya mati. Nabi SAW ketika mengunjungi Ummu Sulaim, ya ibu dari Anas bin Malik, ketemu dengan Anas, ketemu dengan keluarga besarnya Ummu Sulaim, dan ketemu dengan Abu Talha. Ya, ini suami Ummu Sulaim yang kedua ya, setelah perginya suaminya yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, yaitu Malik bin Nadhr, bapak Anas, tidak Islam ya. Yang Islam adalah Abu Talha Al-Ansari. Dan dari Abu Talha Al-Ansari ada memiliki 10 keturunan. Tapi keturunan yang pertama Abu Umair ini. Dan ada kisah yang terkenal tentang bagaimana kesabaran seorang Ummu Sulaim, di mana ketika Abu Umair yang kita bicarakan ini sakit dan bertambah sakitnya, maka Abu Talha gelisah ya, beliau tidak tenang dan tidak ingin keluar dari rumah, ingin terus menemani Ummu Sulaim merawat Abu Umair. Namun Ummu Sulaim mengatakan, biarlah saya yang mengurus ini, saya yang merawatnya, dan kamu silahkan pergi mengerjakan tugas dan cari rezeki dan seterusnya. Dan ternyata qadarullah Abu Umair ini meninggal dunia. Dan ketika Abu Talha datang dan bertanya bagaimana anak kita, ini Abu Umair, Ummu Sulaim tidak langsung mau menyampaikan tentang keadaan sebenarnya. Beliau mengatakan dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya, beliau bilang dia lebih tenang dari sebelumnya. Ini bohong atau tidak? Ya, memang kalau sudah meninggal tenang sekali orang, ya, tidak goyang-goyang. Sudah lebih tenang dari sebelumnya. Maka Abu Talha menjadi tenang, ya, tapi tidak sempat melihat bagaimana keadaannya. Padahal sudah dikuburkan oleh Ummu Sulaim. Dan pada waktu itu Ummu Sulaim menjamunya dengan sebaik-baiknya, makanannya, semua kebutuhannya, sampai pun malam harinya beliau melayani Abu Talha dengan sebaik-baiknya, melayani kebutuhan suami istri. Dan setelah semuanya sudah selesai, Abu Talha sudah merasakan servis yang luar biasa dari istrinya, ya, mulai makanannya, apa semua kebutuhannya, sampai hubungan suami istri. Akhirnya disitulah Ummu Sulaim menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa anak kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya beliau berikan muqaddimah bagaimana seseorang yang seharusnya menerima ketika menitipkan sesuatu kepada kita miliknya, lalu dia mengambil. Apakah kita marah ketika dia mengambilnya? Tentu saja tidak. Maka diingatkan bahwasanya anak kita adalah milik Allah, dan ternyata Allah lebih sayang dan telah mengambil kembali anak kita. Abu Talha yang sempat ya sangat kecewa mendengarkan itu, lalu diingatkan, akhirnya beliau bisa bersabar. Tapi beliau belum puas. Besoknya ketemu dengan Nabi SAW. Bagaimana ini? Ya, bagaimana sikap dari Ummu Sulaim dan apa yang dia lakukan terhadap saya? Lalu Nabi justru memujinya dan mengatakan, semoga Allah memberikan keberkahan terhadap hubunganmu tadi malam. Ya, hubunganmu tadi malam. Dan ternyata darinya lahir anak-anak yang soleh setelahnya. Bahkan dikatakan anak beliau setelah itu, satu Abu Umair meninggal, lalu digantikan oleh 9 anak keturunan yang semuanya penghafal Al-Qur'an. Ya, ini diantara keberkahan bagi orang yang bersabar. Anak yang meninggal itulah Abu Umair ini, yang waktu masih kecil masih sempat dicandai oleh Nabi SAW. Dan waktu ini yang dicandai adalah dengan kematian burungnya, burung kecilnya Nughair, yang Nabi SAW tanyakan kepada Abu Umair.
Imam Tirmidzi menyebutkan ada beberapa faedah yang diambil dari hadis ini. Ini perkataan Imam Tirmidzi sendiri. Dan ini jarang ya. Biasanya Imam Tirmidzi tidak mensyarah dan tidak menyebutkan faedahnya. Di sini Imam Tirmidzi sebutkan beberapa faedah dari kisah ini. Karena kisah ini walaupun singkat periwayatannya, tapi kisah ini sebenarnya banyak sekali faedahnya. Makanya Abu Abbas At-Tabari, Al-Muhib At-Tabari punya buku khusus menyebutkan tidak kurang 60 faedah dari kisah Ya Aba Umair ma fa'alan nughaid. Di antara faedahnya, Imam Tirmidzi mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Dan tentu saja candaannya candaan yang pada tempatnya. Apa itu pada tempatnya? Yaitu melihat waktu yang tepat untuk bercanda, menghibur, dan kepada siapa bercanda. Ya, ini karena juga perlu kita perhatikan, ya, karena ada seorang yang tidak suka dicandai, ya, dan Nabi juga tahu itu, ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berinteraksi dengan orang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Nanti kita akan baca bagaimana beliau sampai mencandai seseorang dari sahabat sampai beliau memeluknya, ya, dan itu mungkin orang yang paling suka dicandai oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam interaksi beliau dengan sahabat-sahabat yang lain, beliau tidak melakukan seperti itu. Ya, beliau lakukan itu seperti anak kecil atau orang tertentu. Adapun kepada Utsman, jangankan mau bercanda seperti itu, beliau sampai masalah betisnya beliau saja tersingkap, beliau tidak mau perlihatkan kepada Utsman bin Affan, karena beliau tahu Utsman seorang yang sangat pemalu dan tidak suka yang seperti itu. Ya, jadi ini juga perlu diperhatikan, ya, bahwa canda itu ya bagaikan garam, kata sebagian ulama kita. Jadi kalau berlebihan maka tidak enak juga, ya. Dan ada orang mau makan kalau atau minum makan kalau terlalu banyak garamnya. Tapi kalau sekali-sekali, ya, maka dia juga menghibur kita dan enak, ya, kita cicipi. Tapi juga, ya, kepada orang yang memang pantas untuk dicandai. Di antaranya anak kecil. Anak kecil itu umumnya suka dicandai, ya, anak kecil suka dicandai. Maka ini juga perlu diperhatikan kaidahnya, ya, karena ada biasa orang mau candai orang tua yang tidak pada tempatnya, ya, akhirnya alih-alih mau merasa terhibur justru dimarahi, ya, karena dia bercanda tidak pada tempatnya dan kepada orang yang tidak tepat. Di antara faedahnya, ya, yang tadi pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda. Kemudian yang kedua, kata Imam Tirmidzi, bolehnya kita memberikan kunyah kepada anak kecil. Jadi anak kecil dikasih kunyah. Apa itu kunyah? Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Ini sahabat sampai dikenal dengan Abu Umair. Ya, Abu Umair, kunyahnya Abu Umair. Siapa namanya tidak dikenal, tapi sebagian ulama seperti Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan namanya sebenarnya Hafs, ya, namanya Hafs. Jadi yang lebih dikenal dengan Abu Umair. Berarti anak kecil juga sudah boleh pakai kunyah. Dan seperti yang pernah kami terangkan, kunyah ini sebenarnya dia adalah sunnah, ya. Dia adalah sunnah, bukan sekedar kebiasaan orang Arab, tapi memang adalah sunnah dalam Islam. Dan ini dilakukan oleh para ulama kita secara umum, walaupun mereka ajam, non-Arab, ya. Makanya kalau antum baca ulama-ulama kita semuanya berkunyah, ya, walaupun mereka bukan orang Arab. Karena memang Nabi kita menyuruhnya, takannu tasammu wala takannu bikunyati. Ya. Silakan bernama dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyah. Berarti beliau perintahkan ada nama, ada juga kunyah, ada juga kunyah. Jadi anak kecil pun sudah dikasih kunyah, Abu Fulan, Abu Fulan. Kalau anak yang dikasih kunyah tentu saja belum ada anaknya, ya.
maka bisa diberikan kunyah yang cocok dengannya. Kemudian di antara faidah adalah tidak mengapa anak kecil diizinkan untuk bermain-main dengan burung peliharaannya. Jadi boleh ya anak kecil main-main dengan burung nuri, burung perkutut ya, burung apa lagi? Kakatua. Bisa ya? Burung merpati. Yang penting bukan burung buas ya, bukan elang ya, gagak dan yang terlarang. Jadi boleh ya. Tapi tentu saja dengan syarat ya, dengan syarat penting berikan hak-haknya ya, berikan hak-haknya. Dan memelihara burung itu boleh ya, boleh. Tapi dengan catatan memberikan hak-haknya, dan hak yang paling utama adalah hak makan dan minumnya dan tidak menyakitinya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah dikatakan sini bahwa perkataan ya Aba Umar ma fa'ala nugar li'annahu kana yal'ab, ya karena beliau ingin menghibur menghibur Abu Umair atas kehilangan kehilangan burungnya yang biasa dia bermain bersamanya. Kira-kira kalau seorang yang punya burung peliharaan, sesuatu hewan peliharaan, kucing umpamanya dan seterusnya, lalu ditanya, ya Bapak Fulan, mana hewan peliharaan yang sudah mati? Kira-kira dia langsung terhibur atau justru tambah sedih? Diingatkan. Ya. Mungkin ada yang tambah sedih ya. Oh, dia sudah lupakan, tapi diingatkan lagi, lalu sedih, mengenang lagi hewan peliharaannya. Tapi mungkin juga ada yang merasa terhibur, ya, karena mau dihibur. Kalau dia bilang sudah mati, maka Rasulullah mungkin akan menasihati dia dengan nasihat-nasihat. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Tujuannya adalah untuk menghiburnya dan jangan sampai justru sebaliknya. Ya, ini juga penting dari adab-adab bercanda yang dibolehkan adalah bagaimana bisa sesuai dengan tujuan kita untuk menghiburnya, bukan justru untuk membuat hatinya bertambah sedih. Ya, ini dari hadis kita ya. Dan juga tentu saja hadis ini menjelaskan bagaimana sifat tawadhu dari Nabi SAW, karena beliau pemimpin besar, pemimpin yang super sibuk, tapi beliau ada saja waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak kecil. Ya, beliau bukan cuma berinteraksi dengan sahabat-sahabat senior, tapi anak kecil pun kadang beliau berinteraksi dengannya, bahkan kadang mencandainya. Ini tentu saja di antara kelengkapan jiwa dan budi pekerti Nabi SAW. Kewibawaan beliau tidak menghalangi beliau untuk bercanda dengan orang yang lebih muda, bahkan sampai pada anak-anak kecil. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan keluarga dari Anas bin Malik. Ya, karena ternyata bukan cuma Ummu Sulaimnya, bukan cuma Anas bin Maliknya, sampai Abu Umair pun Nabi kita SAW akrab dengannya. Ya, nanti juga sampai pada sang bapak Abu Talha juga Nabi sangat mencintainya. Ya. محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق بن زيد عن سعيد المقبري قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang menjelaskan satu kaidah atau aturan penting dalam bercanda. Aturan penting dalam bercanda, yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna,
engkau bercanda dengan kami, engkau berkelakar dengan kami, engkau bermain-main dengan kami. Qala na'am, beliau mengatakan iya. Ghaira anni la aqulu illa haqqa. Akan tetapi saya ketika bercanda, saya tidak akan mengatakan kecuali kebenaran. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang penting dari hadis ini. Pertama adalah sebagian sahabat merasa risih dan bertanya-tanya, kenapa sampai seorang nabi, pemimpin besar, pemimpin yang mulia, pemimpin yang sangat berwibawa ini mau mencandai kami? Sehingga mereka anggap ini kayaknya agak bertentangan dengan sifat seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang wibawa. Kenapa mau bercanda dengan orang-orang seperti kami? Karena itu mereka bertanya. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Kamu bercanda juga, artinya tidak apa-apa begitu, wahai Rasulullah. Tidak apa-apa kalau kamu juga bercanda dengan kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya, benar, tidak apa-apa. Ya, saya memang bercanda kadang. Ya, ini juga yang penting ya. Tentu saja kadang ya, bukan menjadi satu hal yang selalu melekat, apalagi kalau dia berlebihan ya, seperti pembahasan tentang tertawa yang kita bahas sebelumnya. Tapi satu kaidah penting beliau katakan dalam aturan bercanda, la aqulu illa haqqa. Saya tidak berkata kecuali kebenaran, inilah yang masalahnya. Karena biasanya orang kalau mau lucu-lucu, di antara hal yang paling bisa lucu kalau dusta, bohong, ya, yang mau dibuat-buat, padahal tidak seperti itu. Ya, ini yang sulit biasanya. Ya, makanya kalau kita melihat orang-orang yang berprofesi pelawak itu, justru mereka buat macam-macam berita-berita atau cerita-cerita yang dibuat-buat, lalu dibuat lucu-lucu dan dibumbui dengan begitu banyak cerita-cerita bohong. Ini yang jelas tidak boleh ya. Bahkan ada larangan, bahkan ada ancaman wail, ya, celaka, ancaman neraka jahat, neraka atau lembah di neraka orang-orang yang berkata dusta untuk sekedar mau membuat orang tertawa. Ya, ini ada ancamannya. Adapun Nabi SAW, kalau kita baca, dan ini akan kita baca nanti satu contoh penting bagaimana beliau bercanda yang lucu tapi tidak salah, ya, artinya sesuai dengan kenyataan. Ya, fadhal. Al-hadits al-jami' wa 30 ba'da 200. Qala At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, haddatsana Qutaiba bin Sa'id qala haddatsana Khalid bin Abdullah al-Humayni عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقتي فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقتي فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النفور. Ya. Sebelum kami bahas hadis ini, ada beberapa perkataan ulama yang sepertinya perlu untuk kami nukilkan, perlu kami bacakan tentang aturan-aturan candaan ini. Apalagi kita perlu mengkompromikan, kita memadukan antara hadis saya bercanda tapi bercanda dengan kebenaran dengan sebuah sabda beliau, sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis ini, walaupun ada kelemahan sanadnya, yaitu la tumari akhak wala tumazihu. Ada hadis yang melarang kita mencandai saudara kita. Bagaimana memadukan antara hadis yang melarang kita mencandai saudara kita dengan hadis yang Nabi sendiri mencontohkannya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-jama' bainahuma, cara kita memadukan antara dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan. Pertama, annal manhi anhu ma fihi ifrat. Candaan yang terlarang adalah candaan yang berlebihan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, au mudawamah alaihi, atau terus-terus bercanda. Ada orang yang hidupnya canda terus, ya. Padahal banyak hal yang kita butuh keseriusan, ya. Banyak pekerjaan yang tidak akan mungkin selesai
kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. Di sela-sela keseriusan kita inilah yang kadang perlu ada bumbu-bumbu canda. Tapi kalau seluruh hidup kita adalah candaan saja, ya maka ini orang yang tidak akan juga bisa menyelesaikan amanah dengan baik. Kan itu yang terlarang. Kemudian ya, karena kata beliau, hal yang seperti itu akan, kata Ibnu Hajar, lima fihi minasyughul an dzikrillah. Kalau seorang yang terus bercanda akan menghalangi dari zikir kepada Allah, wat tafakkur fi muhimmatid din, dan memikirkan tentang urusan-urusan agama. Wa ya'ulu katsiran ila qaswatil qalb. Dan kata beliau, candaan yang berlebihan, terlalu banyak, apalagi terus-terus bercanda, ini akan menyebabkan hati yang mengeras, ya. Keras hati, hati yang tidak peka, hati yang jarang menangis karena takut kepada Allah, dan hati yang jarang menangis karena rindu kepada Allah. Salah satu penyebabnya adalah karena kita kadang bercanda secara berlebihan. Kemudian kata beliau, wal idza, dan candaan yang terlarang adalah candaan yang menyakiti orang lain. Wal hiqat, atau yang disebabkan karena hiqat, ya, adanya kecemburuan atau kedengkian kepada orang lain. Wasuqut al-mahaba wal waqar, atau candaan yang akhirnya menjadikan seorang runtuh dan hilang kewibawaannya. Ya, sampai-sampai orang tidak bisa membedakan kapan dia serius dan kapan dia bermain-main, karena begitu terus modelnya. Ini menyebabkan seorang tidak berwibawa sama sekali. Ini di antara candaan yang terlarang. Walladhi yaslam min dzalik huwal mubah. Adapun candaan yang selamat dari itu semuanya, tidak termasuk dari itu yang disebutkan tadi, maka itulah candaan yang dibolehkan. Fa in sadafa maslahah misla tatibin nafs al-mukhatab wa mu'anasati fa huwa mustahban. Bahkan kadang candaan bukan sekadar mubah, bahkan kadang dia adalah suatu yang disunnahkan ketika dia bisa menghibur orang yang kita bercanda dengannya dan bisa menyenangkan hatinya. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Adapun Imam Nawawi, beliau juga ada pesan penting tentang masalah ini. Beliau mengatakan, ketahuilah, candaan yang terlarang adalah yang berlebihan, sama dengan Ibnu Hajar, wa yudawimu alaih, dan yang selalu saja dilakukan, fa innahu yurithu dhahik. Ya, karena kata beliau, candaan yang terlalu berlebihan akan membuat orang terlalu banyak tawa, dan tawa yang banyak menyebabkan hati yang keras. Ya, dan ya, selanjutnya persis sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar tadi tampaknya beliau mengambil beberapa perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita tutup pembahasan kita dengan satu hadis yang tadi sudah sempat dibacakan, ya, yaitu hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Istahmala Rasulullah SAW. Minta kepada Rasulullah, istahmala, minta kepada Rasulullah hewan yang bisa menungganginya, atau hewan yang bisa dia jadikan hewan tunggangan untuk dia kendarai atau untuk memikul barang-barangnya. Istahmalahu. Minta hewan tunggangan yang bisa dimanfaatkan, dikendarai dan juga memikul barang-barangnya. Faqal, ya, jika ini sudah bisa dibayangkan, berarti hewan tunggangan yang kuat, ya. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Beliau mengatakan, inni hamiluka ala waladi naqah. Saya akan berikan kepadamu hewan, yaitu anak unta. Faqal, mendengarkan bahwa beliau hanya akan diberikan anak unta. Anak unta kan maksudnya kecil, ya. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma asna'u bi waladin naqah. Apa yang saya bisa manfaatkan kalau anak unta saja? Pala saya ini butuh, saya yang mau naiki dan juga memikul barang-barangku. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal talidul ibila illa nuq, ya. Bukankah ibil itu, unta, akan melahirkan anak? Artinya
Bukan karena semua onta itu ada bapaknya, ya. Semua adalah anak. Anda paham? Ya, kita semua ini anak untuk orang tua kita. Kadang orang tua kita sudah meninggal, ya. Dan maaf, ya umpamanya bapak-bapak kita ini juga terhitung anak, ya, untuk ada pasti orang tuanya, ya. Jadi kita semua ini anak, ya. Maksudnya anak onta, ya jelas ini dia ada sekarang karena ada bapak dan ibunya, ya. Jadi maksudnya adalah kita berikan adalah onta yang kuat insya-Allah, tapi dia juga adalah anak onta. Bohong atau tidak ini? Tidak bohong, ya. Cuma disalahpahami, ya. Berarti bisa gitu, ya. Bisa kita istilahnya ini at-tauriyah, ya. Kalau dalam strategi lainnya dia diistilahkan sebagai tauriyah. Kita mengatakan sesuatu yang tidak bohong, tapi kita inginkan dia salah paham. Dia salah paham. Kadang untuk candaan seperti ini, dan kadang tauriyah semacam ini dibolehkan untuk menyelamatkan seseorang dari kezaliman atau bahaya, ya. Seperti yang sering dicontohkan bahwa ketika ada orang zalim ingin membunuh seseorang, lalu orang itu datang ke kita dan mengatakan, tolong kalau ada orang cari saya, dia mau bunuh saya, tolong bilang saya tidak lihat siapa-siapa, ya. Saya mau pergi, saya mau sembunyi. Lalu kita bilang, ya silakan sembunyi di sana. Lalu ketika datang orang zalim itu bilang, tadi lihat orang di sini, tadi ada orang lewat. Kita sebelum menjawab, kita mundur selangkah atau maju selangkah. Lalu kita bilang, sejak saya di sini tidak ada seorang pun yang lewat. Antum pergi sana, ya, atau Anda pergi sana, tidak ada di sini, cari di tempat lain, ya. Orang ini, oh iya ya, dia akan pergi sana. Kita sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Kita bohong? Tidak, karena kita sudah melangkah satu langkah. Sejak saya di sini, artinya sejak saya barusan ini melangkah satu langkah, tidak ada orang yang lewat. Karena dia lewat sejak tadi berapa menit yang lalu. Tapi ini kan baru beberapa detik ini saya melangkah. Sejak saya melangkah ini tidak ada orang lain kecuali kamu, ya. Itu tauriyah namanya. Kita berkata yang benar, tapi kita inginkan dia salah faham. Nah, itu juga candaan yang dibolehkan. Ini bukan canda, ya. Ini bukan dalam rangka canda, tapi dalam candaan yang dibolehkan juga seperti itu. Kita sedikit bercanda dan dia salah faham. Tapi setelah itu kita fahamkan. Jangan biarkan dia bingung terus, ya. Nanti juga ada tentang hadis nenek, ya. Hadis nenek, masalah surga nanti akan diterangkan dalam hadis ini. Jadi jangan biarkan dia terus dalam ketidakpemahamannya, ya. Salam, apa maksudnya ini? Kenapa sampai dibilang begitu? Kita serius mau minta unta tunggangan, tapi yang dikasih anak unta. Ya, lalu dipahamkan bahwasanya bukan maksudnya anak kecilnya unta, tapi unta yang dewasa, unta yang kuat, tapi dia kan juga adalah anak dari orang tuanya yang mungkin sudah meninggal, ya. Masih ada hadis-hadisnya, insyaallah kita akan sempurnakan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.